Hari ini kita berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu secara online pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, Kak Puri nih yakin semuanya pasti senang sekali. Ya jelas toh Kak Puri. Karena sebentar lagi, aduh ini bulan apa ya? Ya ampun, ini bulan Desember. Aku dapat baju baru. Tapi aku nggak punya baju baru. Gak apa-apa. Aku Pakai padahal juga baju yang lama sih. Iya, jadi adik-adik kalau kita tidak pakai baju baru itu tidak masalah. Iya, betul adik-adik. Yang penting adalah hati kita, ya hati kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus dengan hati, dari hati yang baru ya Kak. hati yang baru, dengan sukacita, dengan gembira, dengan apa lagi ya? wah, pokoknya dengan penuh rasa syukur. Ya, kita sehat ya. Betul. Nah, kalau aku nih sepatuku rusak, terus tapi masih ada sepatu yang lama. Aku harus tetap sukacita nggak? Ya sukacita dong, kita bersyukur karena masih ada sepatu lama yang bisa dipakai. Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu lahir bukan di rumah sakit, bukan di hotel, bukan di tempat bidan, tapi di mana Kak Uri? Di kandang domba. Iya, yuk kita hari ini pokoknya bulan ini Desember kita mau menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya kalau begitu pasti sudah nggak sabar ya kita mau bernyanyi-nyanyi ya kan, mau memuji Tuhan. Nah kita mau memuji Tuhan ini dengan lagu pujian Apa Kabar ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Ayo sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Iya, Adik-adik pasti di rumah juga nyanyi dengan semangat ya Kak ya? iya pasti. Betul. Pasti sekarang adik-adik semuanya sudah mandi ya kan? Ya harus masa Iya. nggak mandi? Atau ada yang baru bangun tidur, mungkin Ya harus mandi dulu. oh mandi dulu ya. Iyalah. Namanya juga kita mau menyembah Tuhan. Harus dengan berpakaian rapi gitu. Boleh sambil ileran enggak? Enggak Oh, boleh enggak. total Kak. Ya. Oke, nah adik-adik semuanya, kita sudah memasuki ibadah. Pasti semuanya sudah rapi ya. Iya, Sudah betul. sarapan tadi. Kalau ada yang belum sarapan pasti sudah minum susu atau mungkin minum teh, ya kan? Jadi kita sudah siap tubuh kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Nah, kalau begitu kita akan berdoa ya adik-adik ya. Nah, doa hari ini pada pembukaan ini akan dipimpin oleh Kak Berta. Ya, Mari, Kak. oke, terima kasih Kak Uri. Adik-adik semua yang di rumah, ayo kita ambil sikap yang baik. Kita mau bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang baru Tuhan, Engkau boleh berikan kepada kami. Kami boleh merasakan betapa besarnya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan betapa besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Semalam boleh kami lalui, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan berkat-berkat yang baru Tuhan. Tuhan terima kasih saat ini anak-anak-Mu baik yang di rumah Tuhan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan walaupun kami masih ibadah online, tapi kami percaya Engkau tetap hadir di dalam hati kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Buka mata hati kami Tuhan untuk setiap
firman nanti yang akan kami terima, untuk setiap berkat yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon berkat. Amin. Iya, terima kasih Kak Beta sudah Sama-sama, membuka ibadah Kak Uri. kita dengan doa. Nah, adik-adik, kita saatnya untuk mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ya, kalau begitu kita akan mendengarkan Apa Kak? ayat super. Ayat super, Ayat super minggu lalu ya. Iya. Kira-kira adik yang di rumah inget enggak? Nah, kakak Mungkin ada percaya. yang lupa loh. Ada yang lupa ya? Iya. Oke, kita ingatkan lagi adik-adik ya. Kita akan sama-sama mengingat-ingat ayat super minggu lalu. Apa ya kira-kira ya? Ya, kakak di sini akan membantu mengingat-ingat apa ayat super minggu lalu ya, Kak ya? Iya. Itu diambil dari mana adik-adik? Iya, dari Mazmur 51 ayat 3a. Apakah firman Tuhan itu ya? Apa ya Kak ya? Yuk semua ya? diingat-ingat ya. Mazmur berapa Mazmur tadi? 51 Ya. ayat 3a. Demikian firman Tuhan. Kasihlah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Yuk Kak, bareng-bareng Kak. Oh iya, dari Satu Mazmur ya. Mazmur 51 ayat 3a. Kasihlah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Iya. Nah, itu dia ayat super kita minggu lalu. Kakak percaya nggak kalau adik-adik di rumah itu juga mengikuti kita membacakan, mengingat-ingat? Iyalah, pasti. Iya, pasti. Karena ayat super itu bukan hanya untuk sekedar diingat Iya. ya, tapi untuk menjadi penuntun hidup kita sehari-hari. Adik-adik pasti ingat selalu. Betul, Ya kakak kan? percaya adik-adik di rumah tetap setia, tetap kalau ada ayat super juga, selalu diingat-ingat ya Kak ya? Iya. Iya, betul. Nah, kalau begitu adik-adik mari kita saatnya untuk memuji kembali ya. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya, yang semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kak Uri percaya nggak kalau Tuhan itu penolong kita? Iyalah, satu-satunya pas saya lagi sedih, saya nggak tahu mau kemana. Saya ingatnya ya Tuhan, Oh iya. karena Dia yang hanya bisa meredakan kesedihan saya. Terus gini Kak Yuri, kalau seandainya papa mama itu harus pergi, harus kerja apa harus Iya. kemana gitu,
aku ditinggal sendiri di rumah. Wah, nggak usah takut. Oh gitu ya Kak ya? Iya, karena Kenapa, Kak? siapa yang menyertai kita? Tuhan. Tuhan Iya, Yesus itu benar. selalu dekat dengan kita. Iya. Ya, itu. Jadi kalau kita sedih, wah kita nggak usah bingung-bingung cari siapa. Kita pergi ke kamar dan berdoa. Kita datang kepada siapa Kak? Tuhan Yesus. Iya. Ya. Nah, kalau begitu adik-adik sudah siap ini kayaknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya loh Kak, aku sudah tunggu firman Tuhan. Nah, sebentar lagi. Oh iya. Iya. Siap. Berarti Alkitabnya tak siapin ya Kak ya. Nanti aku tuh buka Alkitab lah ya. Oh ya tentulah. Harus buka Alkitab ya Kak ya. Harus buka Alkitab dan ikut membaca ketika nanti ada yang membaca firman. Oh siap Kak. Gitu. Jadi kitabnya disiapkan ya adik-adik karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Iya, shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, hari ini Kak Puri akan mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu ini akan Kak Puri sampaikan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Bapa kami boleh kembali menghadap kehadirat-Mu. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan curahan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati sehingga apa yang akan disampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Bapa yang penuh dengan kasih, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, amin adik-adik. Nah, sekarang yuk kita ambil Alkitab kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini ya diambilkan dari Yesaya 7 ya, diambilkan dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17 ya. Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Kak Wuri akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang ada di rumah menyimak ya atau ikut membaca. Oke. Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya
serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz dan berkata, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Ya, amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Wuri, sebelum Kak Wuri menjelaskan tentang firman Tuhan ini, Kak Wuri mau tanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Bagaimana atau apa yang akan adik-adik lakukan kalau adik-adik itu ada di rumah tidur, ya, ini adik-adik tidur sendiri, ayah dan ibu sudah tidak ada di kamar atau sedang pergi keluar. Tiba-tiba, nah ini malam hari ya, tiba-tiba di malam hari itu mati lampu dan pada saat itu keadaannya adalah sedang hujan, lalu ada petir. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik merasa takut? Ada yang takut karena suasana gelap dan mendengar petir, ya, lalu ada hujan deras. Nah, pasti takut, ya kan? Pasti ada yang takut. Atau ada yang merasa bagaimana ini saya mencari ayah dan ibu, saya mau keluar kamar, ya, adik-adik mau keluar dari kamar, mau mencari ayah dan ibu, tetapi mati lampu. Wah, saya nggak berani keluar kamar, saya nggak berani untuk mencari ayah dan ibu. Nah, adik-adik, ada yang pernah berpikir begitu? Nah, kalau adik-adik dalam keadaan seperti itu, adik-adik sebaiknya yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Ya, adik-adik tetap tenang, adik-adik tidak perlu merasa takut atau kemudian sedih, ya. Adik-adik tenangkan hatinya dan percayalah, adik-adik harus berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan lindungilah aku, Tuhan bimbinglah aku, gitu ya. Jadi adik-adik tidak perlu menangis, adik-adik tidak usah kebingungan. Jadi adik-adik tetap tenang dan ingatlah Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik kan sedih tuh karena keadaannya seperti itu, mati lampu, mau cari ibu nggak ada, takut karena ada suara petir. Nah, yang harus dilakukan adalah ingat Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik ya. Nah, jadi
firman Tuhan hari ini yaitu adalah tentang Raja Ahaz, ya. Raja Ahaz yang dia adalah orang Yehuda. Raja Ahaz ini ternyata juga punya pengalaman pernah berada di posisi seperti adik-adik tadi, yaitu merasa takut gitu. Nah, adik-adik, Raja Ahaz ini dia adalah seorang Yehuda. Nah, Raja Ahaz dia merasa takut. Kenapa kok dia takut? Ya, karena dia mendengar bahwa negaranya itu, daerahnya akan diserang oleh siapa? Oleh Raja Aram, ya, oleh Raja Aram, yaitu Rezin. Rezin pada saat itu adalah sebagai penguasa Aram, dan dia Rezin ini bekerja sama dengan Pekah. Pekah adalah Raja Israel, ya. Dia dua orang ini berencana untuk menyerang Raja Ahaz. Waduh, bagaimana ini? Aduh, saya ketakutan. Nah, pada saat itu Raja Ahaz dengan perasaan yang penuh takutnya itu, dia sungguh-sungguh bingung. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan rakyatku? Nanti mereka akan menyerang. Wah, nah pada saat itu adik-adik, Tuhan Allah mengirimkan Yesaya, ya, memerintah Yesaya untuk menemui Raja Ahaz. Tuhan meminta Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa Raja Ahaz ini harus tenang. Karena apa? Karena nanti dia akan menang, bahwa Rezin dan juga Pekah ini nanti dia akan kalah gitu. Dan Yesaya berkata, mintalah kepada Tuhan, ya kan, supaya yakin nih bahwa dia akan menang terhadap dua orang itu tadi, terhadap Rezin dan Pekah. Mintalah kepada Tuhan pertanda bahwa kamu akan menang. Wah, tapi Raja Ahaz ini ya adik-adik, dia angkuh, dia sombong, dia tidak mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia katakan, aku tidak mau minta pertolongan kepada Tuhan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, dia berkata seperti itu adik-adik. Padahal ya Tuhan tahu kenapa Raja Ahaz begitu. Karena Raja Ahaz sudah lama sekali dia tidak menyembah Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, dia lebih menyembah Baal. Tetapi Tuhan tetap ingin membuat Raja Ahaz ini merasakan pertolongan dari Tuhan. Ya, lalu apa pertanda yang diberikan oleh Tuhan supaya Ahaz itu yakin dan percaya bahwa ini adalah pertolongan Tuhan? Ya, yaitu Tuhan sendiri akhirnya. Tuhan sendiri yang memberikan pertanda tanpa diminta oleh Raja Ahaz. Ya, karena tadi Raja Ahaz begitu sombong, ya, dia tidak mau meminta bantuan Tuhan, tidak mau meminta tolong. Padahal sudah dikatakan, katakanlah, mintalah tolong kepada Tuhan. Ya, dia berkata tidak mau meminta tolong kepada Tuhan itu bukan itu karena siapa sih? Karena si Raja Ahaz ini dia merasa takut sebenarnya kepada Tuhan, karena dia sudah lama nggak beribadah kepada Tuhan. Ya, dia terlalu senang dengan kehidupan dunianya. Nah, ketika Yesaya datang untuk memberikan pesan, mintalah tolong kepada Tuhan, nanti Tuhan akan berikan pertanda, baik dari dunia orang mati maupun dari dunia orang hidup. Tetapi apa tadi? Raja Ahaz benar-benar dia sungguh sombong, dia menolaknya dengan mengatakan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, Tuhan pada saat itu begitu marah, ya. Tapi dia tetap ingin menolong Raja Ahaz. Dia langsung memberikan pertanda kepada Raja Ahaz bahwa seorang perempuan muda akan hamil dan melahirkan seorang anak dan akan diberi nama
Immanuel. Nah, itulah dia. Tuhan tetap ingin menolong Raja Ahas. Tuhan tetap ingin menolong umatnya. Walaupun Raja Ahas itu menolak untuk meminta tolong kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, dari sini, dari cerita Ahas ini, kita belajar apa adik-adik? Dalam kesulitan hidup sehari-hari, adik-adik dalam mungkin ada merasa ketakutan atau adik-adik dalam keadaan merasa khawatir ya. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh bingung dengan diri kita sendiri, bagaimana ini? Nanti adik, aduh aku sudah mati lampu, hujan, petir, woi bu, makanya enggak ada. Nah, justru memikirkan keadaan itulah nanti adik-adik malah semakin takut. Tapi ketika adik-adik merasa keadaan di lingkungan sekitar adik-adik itu tidak tidak baik, adik-adik ingatlah Tuhan. Keadaan mati lampu, hujan dan petir, ayah ibu nggak tahu di mana. Oh Tuhan. Nah, katakan kepada Tuhan dalam doa. Nah, jadi adik-adik semua yang ada di rumah, dari Raja Ahas ini kita belajar bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap menjadikan Tuhan itu satu-satunya penolong dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan ini bertujuan untuk membimbing adik-adik, bertujuan untuk mengingatkan adik-adik bahwa kita sebagai umatnya, kita itu harus datang kepada Tuhan. Dan ya, kita tidak boleh sombong ketika kita sedang kesusahan. Aku bisa mengatasi ini sendiri. Kita nggak boleh sombong. Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Datang dan merendah di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan ketika kita sedang ketakutan kita malah teriak-teriak, bingung sendiri. Ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan membuat pikiran adik-adik semuanya menjadi tenang. Tetapi ketika adik-adik dalam susah, dalam khawatir, keadaan bingung, ingatlah Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Ya, begitu ya adik-adik ya. Nah, diingat-ingat bahwa adik-adik jangan meninggalkan Tuhan dalam keadaan terhimpit, takut, khawatir, sedih. Ya, adik-adik harus tetap ingat kepada Tuhan. Jadi mintalah tolong kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nanti diingat-ingat dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita katakan amin ya. Nah, kalau begitu sekarang Kak Wuri akan menyampaikan ayat super untuk minggu ini ya. Ayat super untuk minggu ini yaitu diambilkan dari Mazmur ya. Ayat super kita minggu ini diambilkan dari Mazmur 118 ayat yang ke-8. Ya, Kak Uri akan bacakan ayat super kita untuk adik-adik semua. Ayat super minggu ini, ayat super tanggal 5 Desember 2021 adalah diambilkan dari Mazmur 118 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, itu dia adik-adik. Firman Tuhan atau ayat super kita hari ini adalah dari Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, itu dia firman kita hari ini adik-adik.
Kiranya Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, ya itulah tadi firman Tuhan hari ini, ya kan? Luar biasa, firman Tuhan itu ya. Bener sekali ya, ternyata itu Tuhan itu satu-satunya penolong ya. Iya. Nggak perlu tolong Jadi ya. kita belajar dari firman yang kita dengarkan Iya, tadi. betul. Diberkati nggak adik-adik di rumah dengan firman Tuhan Diberkati ini? pastinya ya. Iya, betul Oke. sekali, kakak juga diberkati. Nah, kalau begitu kita akan menyambut firman Tuhan yang begitu indah ini dengan lagu pujian. Kak, sebentar toh, Kak. Aku tuh denger ada kita yang di Karangenda pengen memuji Tuhan loh, Kak. Apa ya? Oh iya, waduh, lupa loh Kak Iya. Uri. Iya. Nah, pujian kita hari ini untuk menyambut firman Tuhan itu yang akan dibawakan oleh teman kita dari Karangenda, yaitu Kak Reva. Kok Kak Reva? Adik Reva. Alah. Tapi ya memang sudah kelas 6 loh, Oh Kak. iya. Tapi Oh, betul tetap berarti rajin. ya. Iya, tetap rajin sekolah minggu. Iya, luar biasa. Nah, yuk kita sama-sama mendengarkan pujian untuk menyambut firman Tuhan ini. Dari Adik Reva, bagus nggak suaranya? Tentu banget, bagus sekali ya, Kak. Iya. Terus lagunya di mana, adik-adik? Lagunya itu pasti sungguh sangat mengingatkan kita untuk betapa kita tetap mengandalkan Tuhan. Iya, ya kan? Ya, betul. Nah, kalau gitu adik-adik semuanya yang ada di rumah, kini tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Gimana, Kak, persembahannya? Oh, persembahannya kan di rumah. Iya, Jadi adik-adik kita ambil amplop, kita masukkan persembahan itu ke dalam amplop, terus nanti kita titipkan ke ayah, ibu untuk dibawa ke gereja. Iya, gitu ya adik-adik ya. Betul. Ya. Kita nyanyi apa, Kak, untuk persembahan ini, Kak? Oh, Apa? ya. Hari ini kita akan mengiringi persembahan dengan pujian Kubri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri pada
kita kembali, kita siapkan diri kita ambil sikap yang baik, sikap kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meyakinkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Buka hati kami Tuhan, biarlah firman yang Kau tanam ini boleh bertumbuh subur di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami berserah kepadamu dan percaya penuh di dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami membawa persembahan yang diambil dari perbendaharaan kami. Seberapapun nilainya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan sucikan, akan kuduskan Tuhan persembahan ini, bila persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga Tuhan kami bersatu hati. Kami bawa anak-anak kami Tuhan di tempat ini, khususnya di GKSBS Bandar Jaya. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan menyertai pertumbuhan dan perkembangan mereka satu persatu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami Tuhan, bila mereka boleh bertumbuh dengan baik Bapa. Dan untuk anak-anak kami yang sudah sekolah, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kerajinan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepintaran Tuhan untuk anak-anak kami boleh terus belajar, terus menggali ilmu Tuhan di dalam sekolah mereka, dan berikan hak mereka untuk hati yang mau taat sama orang tua, hati yang taat akan guru mereka di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami semua akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik, itulah tadi kita sudah berdoa ya. Terima kasih Kak Berta. Sama-sama Kak Uri. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, saatnya untuk kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Bersukacita, bersukacita. Firman Tuhan luar biasa. Adik-adik di rumah merasa diberkati? Oh, tentu. Iya, kakak percaya. Adik-adik di rumah juga bersukacita seperti kita ya Kak ya? Iya. Betul. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
sekarang ibadah kita sudah selesai. Adik-adik boleh melakukan aktivitas kembali ya. Iya, betul. Sampai bertemu minggu yang depan. akan datang. Tapi jangan lupa tetap menjaga kebersihan, cuci Iya. tangan pakai sabun atau Memakai pakai masker. masker. Terus apa Kak? Jaga jarak. Iya. Jangan kerumun-kerumun ya. Iya, jangan main jauh-jauh dulu ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan ya Kak ya. Iya. Betul. Nah, kalau begitu Kak Wuri dan Kak Beta mengucapkan Selamat Selamat Hari Minggu. Shalom.